Halo, jumpa lagi di ATR Channel. Kali ini kita akan bahas cara membuat Google Form di Google Classroom. Ya, di sini kita akan membuat soal untuk anak sekolah. Oke, pertama buka dulu Classroom-nya. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke tugas kelas. Kemudian pilih buat. Nah, setelah itu ada banyak tugas kuis, pertanyaan, ada pilihan lainnya. Nah, kita di sini pilih tugas kuis. Nah, di sini kita isi sesuai yang ingin mau kita berikan. Contoh, di sini saya buat judulnya latihan percobaan. Nah, di sini petunjuk atau apa nanti saja kita isi. Kita langsung ke Google Form ya. Nah, setelah keluar Google Form, maka lebih baik pertama itu kita kasih judulnya agar nanti tersimpan, kita tahu. Nah, di sini saya buat latihan percobaan. Nah, dia tersimpan melalui Google Drive. Nah, di mana Google Drive itu ada di akun yang sedang login. Nah, di sini saya menggunakan akun saya. Oke. Selanjutnya, langsung kita isi pertama itu di atas ada namanya seperti judul ya, teman-teman. Kita bisa isi di formulir itu bagian atasnya, headernya. Jadi di sini saya buat contoh saja latihan 1, kemudian di bawahnya dibuat mata pelajaran. Contoh di sini kita buat mata pelajarannya pemrograman web dan perangkat bergerak. Oke, teman-teman bisa isi sesuai yang teman-teman mau isi. Di sini saya akan menambahkan, tekan Shift kemudian Enter untuk menambahkan. Oke, kemudian di sini kita buat kelas. Oke, nah ini untuk kelas ini misalnya ya teman-teman bisa buat sesuai yang ingin teman-teman buat. Oke, di situ ada tombol tambah, langsung aja kita tambahkan. Nah, yang bawah ini kita hapus saja. Nah, di sini kita isi langsung pertanyaannya. Sebelum itu ke teman-teman simpan dulu pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini saya pilih ada jawaban singkat dan jawaban paragraf. Jawaban singkat ini kita bisa isi menggunakan gunanya untuk supaya memberikan nama siswa. Jadi di sini kita checklist aja wajib isi, jadi mereka wajib ngisi. Nanti mereka ngisi namanya, kalau tidak diisi tidak bisa ditekan selesai gitu. Oke, langsung masuk ke pertanyaan kita buat. Nah, ini yang saya bilang tadi, mempersiapkan soal-soal yang akan kita pindahkan di Google Form. Nah, contoh kita langsung tekan tombol tambah lagi. Nah, di sini langsung kita pastikan. Nah, di sini ada pilihan. Lihat, di sini ada pilihan ganda dan lain-lain, kotak centang. Nah, karena di sini saya ingin membuat contoh pilihan ganda, maka kita pilih yang pilihan ganda aja. Oke, langsung aja optionnya. Nah, optionnya misalnya A, radio. Nah, tinggal copy, paste. Nah, ambil lagi, copy, option kedua, paste lagi, kemudian tekan lagi bawah tambah opsi. Nah, langsung copy lagi, paste lagi. Nah, seterusnya sampai option kelima. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa, setiap pertanyaan mereka harus di sini bisa juga menambahkan gambar-gambar. Nah, setiap pertanyaan tetap diisi, wajib diisinya di checklist ya teman-teman, jangan lupa. Oke, kemudian di sini jawaban. Nah, di situ ada poin teman-teman. Nah, poin itu artinya contoh saya buat di sini 20 karena nanti misalnya 5 soal. Jadi 5 soal totalnya 100 gitu. Jadi kalau kalian teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, di sini saya buat jawabannya checkbox. Jadi maka jika nanti dijawab, maka dia otomatis membenarkan atau menyalahkan jawaban tersebut. Nah, jadi kunci jawabannya guna itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua langsung tambahkan. Oke, di sini saya mencontohkan pembuatan melalui soal esai. Nah, jika kita memilih yang paragraf atau jawaban singkat,
Coba kita pilih yang paragraf dulu. Nah, yang paragraf ini, nah, atau pilih yang lain. Banyak pilih yang paragraf dulu. Nah, contoh kita tarik ini satu soal, kita buat. Oke, copy, paste. Oke. Kita buat dulu. Nah, di sini mereka nanti akan yang menjawab, dia tidak akan menemukan kunci jawaban. Maka contoh dia akan menjawab misalnya nalar. Jadi kunci jawaban itu bersifatnya kaku, teman-teman. Jadi kalau kita buat kunci jawaban beda dari kunci jawaban, maka mereka jawab salah. Jadi jika kita buat di sini paragraf, maka mereka leluasa menjawabnya dan kita bisa membenarkan jawabannya. Oke, kemudian ada jawaban singkat. Nah, jika dibuat jawaban singkat seperti itu, kita buat misalnya jawabannya BR. Maka selain dari BR, huruf besar seperti itu, selain itu maka jawaban salah. Jadi ini tidak rekomen. Nah, dihapus saja. Kita menggunakan yang paragraf. Oke, pilih yang paragraf. Biar yang menjawab lebih leluasa melalui nalarnya atau yang dia dapat. Oke, jadi kunci jawabannya tidak perlu dibuat. Oke, mungkin ini aja. Banyak fitur-fitur lainnya kayak gambar, suara, atau video. Nah, itu hanya tambahan saja. Kalau untuk buat soal kan seperti ini sudah cukup. Oke. Nah, ini ditambah jadi nomor 1, nomor 2. Oke, seperti sudah selesai. Nah, langsung aja kita perhatiin jauh untuk melihat hasilnya. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, di sini udah bisa langsung dijawab sih. Nah, kita bisa jawab. Contoh saya isi nama, misalnya kita isi namanya, siswa yang menjawab nanti nama. Kemudian di sini kita langsung pilih optionnya aja. Oke, kemudian bisa menjawab. Nah, oke, langsung. Nah, mereka bisa menjawab panjang, teman-teman. Oke, kemudian kirim. Nah, mereka langsung bisa melihat skor hasil jawaban mereka. Nah, di situ dibuat salah. Nah, kita bisa membenarkan karena di situ tidak ada kunci jawaban. Kita bisa membenarkan selaku pembuat Google Form itu. Oke, kemudian balik aja kita ke kelas Pamel. Oke, mungkin ini kita refresh dulu. Nah, oke, setelah ini udah kita cek, udah terhubung. Oke, tadi latihan percobaan, tinggal tambahkan. Oke, selesai. Tinggal kasih judulnya latihan percobaan, latihan 1. Oke, latihan 1 aja gitu buat. Kemudian misalnya petunjuknya ya terserah teman-teman isinya. Contoh saya buat di sini, kerjakan dengan benar. Oke. Sebelum menugaskannya perhatikan. Nah, mungkin teman-teman ada topik di classroomnya, lebih baik pilih topik terdahulu agar lebih rapi pengerjaannya. Oke, setelah itu tinggal tekan tugaskan. Oke, yuk, belum tersimpan. Oke, kita buka lagi. Oke, langsung kita tugaskan aja. Oke, langsung selesai teman-teman. Oke, nah hasilnya tadi kita bisa lihat langsung dari formulirnya. Jadi kita tinggal buka simpanan yang ada di Google Drive kita, formulirnya. Langsung kita buka aja. Dia akan muncul jawabannya di samping pertanyaan. Nah, dia respon namanya. Nah, itu kan ada satu, teman-teman. Ada satu. Oke, kita lihat di individual. Nah, inilah jawaban dari yang telah menjawab tadi. Nah, jika benar, dia benar, dijawab pada jam sekian. Oke, mungkin cukup segini teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.